Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hamzan Wahyudi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ulang mengenai implementasi perseptron, multi perseptron dalam neural network, yang mana kita coba memecahkan masalah dari logika XOR atau exclusive OR. Nah, yang mana XOR ini bersifat nonlinear, berbeda dengan AND dan juga OR itu sifatnya linear. Nah, sini nanti kita akan punya dua buah input yang berupa X1 dan X2, dan untuk hidden layernya itu nanti ada H1 dan H2 yang masing-masing memiliki bobot tersendiri. Nah, nanti kita bakalan menentukan output dari input tersebut yang berupa Y. Ini saya maksimis dulu deh. Oke. Nah, adapun agenda yang bakalan kita bedah satu-satu itu prosesnya itu ada 3. Yang pertama itu forward propagation, yang mana itu kita bakalan menghitung nilai prediksi atau nilai Y topi ini. Nah, dengan mengalirkan data input ke depan berdasarkan bobot saat ini. Nah, setelah kita melakukan forward propagation, nanti kita akan melakukan evaluasi nilai error. Nah, nilai error ini didapat dari nilai hasil prediksinya, yang mana nilai Y ini, dan nilai error itu kan didapat dari selisih dari nilai prediksi dan juga nilai aktual. Nah, barulah setelah kita mengevaluasi nilai errornya atau lossnya, kita lakukan back propagation dan juga melakukan update terhadap bobotnya, sehingga nanti mesinnya itu bisa belajar gitu. Nah, barulah nanti lakukan forward propagation lagi hingga selisih errornya itu benar-benar sangat kecil sekali atau bahkan tidak ada, seperti itu. Nah, yang fase pertama forward propagation. Nah, ini merupakan langkah yang melakukan prediksi ya. Pertama, hidden layernya itu ini kan, hidden layer. Kemudian untuk rumus yang digunakan itu seperti ini. Untuk ini kita tentukan dulu nilai dari yang nilai dari antara 0 hingga 1 itu nilai masih berupa angka yang belum dilakukan fungsi aktivasi. Nah, itu X1 kali W1 dikali H1, kemudian ditambah X2 kali W2 kali H1, dan ditambah bias H1. Barulah nanti dilakukan aktivasi seperti ini. Aktivasi H1 itu dengan rumus 1/1 ditambah E. Ini saya lupa nama simbolnya, dipangkatkan dengan minus dari hasil ini, hasil yang sudah kita dapatkan di sini. Nah, barulah setelah itu kita tentukan output layernya dengan rumus ini. H1 dikali W dari H1 0 ditambah H2 dikali W dari H2 0 dan ditambah dari biasnya. Nah, untuk menentukan hasil prediksi kita menggunakan rumus seperti ini. Sedikit berbeda dengan yang tadi. Ini rumusnya itu Y sama dengan 1/1 ditambah E minus hasil dari ini. Nah, oke, di sini contoh perhitungan manualnya. Nah, di sini karena tugasnya itu disuruh tulis tangan, jadi saya sajikan dalam bentuk tulis tangan seperti ini. Nah, misal di sini kita ada tabel XOR nih atau exclusive OR. Nah, yang mana ada dua buah input. Ini nilai aktual ya, kita sebutnya nilai aktual. 00 itu 0, 01 itu 1, 10 itu 1, 11 itu 0. Nah, ini exclusive OR nih. Nah, adapun data inisialisasi atau data initializer itu diketahui X1 nya itu 0, X2 nya itu 0, kemudian T nya itu 0, dan ini untuk threshold ya, ini untuk threshold alpha
alfanya itu 0,5. Dan adapun bobot awal untuk W1H1 itu 0,5, W2H1 minus 0,7, dan seterusnya seperti ini. Adapun bias seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke proses pertama nih. Proses pertama itu forward propagation di bagian hidden layer-nya. Nah, yaudah kita langsung gunakan rumus ini yang tadi ini nih. Ini kita langsung gunakan di sini. Langsunglah kita substitusikan nilai dari masing-masing yang sudah diketahui tadi, nilai awal inisialisasinya. Nah, 0 kali 0,5 ditambah 0 kali minus 0,7 tambah 0,1 hasilnya segini. Nah, lalu digunakan fungsi sigmoid ini, kita masukkan ke dalam fungsi aktivasi dari hasil ZH1 ini, dan hasilnya itu 0,52 sekian. Begitu juga dengan H2-nya. Ini kan tadi H1, H2 kita lakukan substitusi lagi sama seperti yang di atas. Kemudian hasilnya itu kita dapat minus 0,2. Dan minus 0,2 ini kita masukkan lagi ke dalam fungsi sigmoid atau fungsi aktivasi, dan didapatlah hasilnya segini. Oke. Oh ya, untuk H1 itu udah dijelasin tadi ya. Rumusnya itu untuk dapat H1 itu gimana, kayak gini. Kemudian setelah di hidden layer, kita move on ke output layer. Output layernya itu rumusnya itu sama seperti tadi. Seperti ini, tinggal disubstitusikan seperti ini. 0,5 sekian dikali sekian, dapat hasilnya 0,039892. Kemudian kita lakukan menentukan nilai Y atau nilai prediksi. Itu kita masukkan ke dalam fungsi sigmoid atau fungsi aktivasi si nilai ini, dan dapatlah hasilnya itu seperti ini. Oh ya, nilai sigmoid ini sebuah fungsi ya, yang mana itu thresholdnya itu kita sudah ketahui atau sudah kita tentukan tadi itu 0,5. Di mana tuh? Mana nih? Ini ya. Oke. Oh ya, sini ya. Oke, di sini udah beres nih. Kita melakukan forward propagation di bagian hidden layer dan juga output layer. Lanjut, kita masuk ke fase kedua. Fase kedua itu kita menghitung evaluasi error dan pengukuran loss. Nah, adapun rumus yang digunakan di situ, di sini saya bagi menjadi dua, yang mana ini perhitungan secara individu dan juga ada secara metrik global atau yang secara keseluruhan gitu. Untuk yang individu itu error kita tentukan error sama dengan nilai T dikurangi nilai Y. Kemudian fungsi lossnya itu 1/2 seperti ini. Kemudian total loss atau secara global itu kita gunakan sigma dari lossnya. Nah, ini perlu dicatat logika akurasi. Jika Y sama dengan jika Y lebih besar dari 0, maka kelasnya itu 1. Jika tidak, kelasnya 0. Lanjut. Untuk perhitungannya di sini bisa dilihat, untuk proses hitung error itu rumusnya itu seperti yang tadi ya. Seperti ini. Kemudian langsung substitusikan aja. Nilai errornya itu, nilai awal errornya itu kan memang belum ada ya, basis 0. Berarti 0 dikurangi dengan hasilnya tadi. Hasilnya tadi itu kan ini. Nah, dapatlah hasilnya segini. Minus 0,5 sekian. Dan lossnya itu sekian. Setelah kita berhasil hitung loss dan error, lanjut ke ini fase kedua ya. Nah, lanjut ke back propagation di fase ketiga. Nah, di back propagation ini ada yang di bagian output seperti ini. Rumusnya itu error itu dikurangi T dikurangi Y. Kemudian kita lakukan
perhitungan untuk deltanya. Delta WH10 itu alpha atau nilai dari thresholdnya itu dikali dengan error yang sudah didapat di sini, kemudian dikali lagi dengan Y atau hasil prediksi, dikali 1 dikurangi Y dan dikali H1. Ini berlaku juga ke H2 karena kita punya dua parameter, dua input, jadi di sini cuma H2. Lalu dihitung total biasnya juga, atau delta bias itu seperti ini rumusnya. Oke, lanjut untuk perhitungannya kira-kira seperti ini. Rumusnya kita pakai yang tadi sini, tinggal kita substitusikan 0,5 dikali ini kali ini dapat hasilnya segini. Dan untuk delta biasnya itu 0,5 dikali segini hasilnya segini, 0,063721. Kemudian ini di bagian koreksi hiddennya. Tadi kan koreksi di outputnya, output layer. Sekarang kita di koreksi backpropagation di tahap hidden layernya. Nah, di hidden layer itu kita melakukan perhitungan proporsi kesalahan yang disumbangkan oleh setiap hidden node. Maksudnya, sini kita hitung nih distribusi errornya, yang mana error H1 itu didapat dari error dikali sama input dikali dengan H1 itu sendiri. Itu juga dengan H2. Nah, untuk delta dari bobot hidden rumusnya seperti ini. Mungkin langsung lanjut ke perhitungannya. Nah, rumusnya ini sudah sesuai. Lanjut, langsung kita substitusikan 0,5 sekian dikali 0,4 dapat hasilnya minus 0,2 sekian. Dan juga untuk delta biasnya itu 0,5 dikali hasil errornya ini. Oke, dan dikali lagi 0,5 sekian kali 0,4 sekian, itu dapat hasil akhirnya itu 0,25 sekian. Oke, ini untuk perhitungan backpropagation di hidden layer. Ini salah ya, harusnya ini backpropagation, saya lupa ganti judulnya. Nah, lanjut ke fase, sebenarnya ini nggak masuk ke dalam fase utama sih, cuman ini fase pembaruan atau update parameter. Nah, update parameter atau update bobot. Jadi untuk setelah kita melakukan 3 fase itu, kita harus mengupdate bobot dari modelnya. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini. Untuk mendapatkan bobot baru itu bobot lama ditambah dengan besaran koreksi yang sudah didapat di perhitungan sebelumnya. Untuk perhitungan manualnya seperti ini. Rumusnya ini saya tulis seperti ini biar lebih jelas. Lanjut, langsung kita substitusikan seperti ini. Nah, dapat hasil akhirnya itu 0,07 sekian. Untuk ini untuk biasnya BH1 new, dan ini W untuk H1 new. Ini bias, ini untuk weight atau bobot. Dapatnya itu 0,366 sekian. Nah, jadi kesimpulannya itu pada fase awal itu akurasinya itu masih di angka 26%. Nah, yang mana diagramnya itu kira-kira seperti ini, yang mana artinya itu sistem masih meraba pola yang non linear ini. Nah, sedangkan ketika sudah di epoch kedua atau ke fase penyesuaian, metric loss dan total error mulai menunjukkan penurunan bertahap seiring iterasi.
Nah, jadi parameter W atau wake dan biasnya itu terus disesuaikan secara dinamis. Nah, jadi kira-kira dari penurunan penurunan error atau mesinnya itu belajar itu sudah sesuai gitu tuh ya, terus turun artinya kan si mesinnya itu memprediksi semakin lebih baik gitu kan. Nah, untuk perbedaannya sebenarnya kayaknya nggak usah. Oke, mungkin langsung kita coba demokan ke dalam sebuah kode program, yang mana di sini kita coba buat kode program from scratch ya, nggak pakai package Python apapun, Keras atau apapun itu, nggak. Di sini kita coba implementasi untuk XOR ini atau exclusive OR ini. Kita cukup menggunakan NumPy dan Matplotlib dan juga TQDM. Nah, pertama kita lakukan ini dulu. Kita sediakan datasetnya dulu seperti ini. Ini disesuaikan dengan dataset dari tabel XOR itu sendiri. Kemudian kita lakukan ini untuk X1 X2 dan ini untuk Y-nya. Oke, selanjutnya kita inisialisasi parameter atau kita lakukan pembuatan nilai awal atau inisialisasi nilai awal untuk W1H1, W2H1 dan seterusnya. Kita lakukan di sini sesuai dengan data yang ada di PPT tadi. Kemudian ini bobot base yang di hidden layer dan ini untuk outputnya di output layer, sorry. Kemudian yang ini coba kita jalankan deh, dijalankan dulu. Agak lama ya. Oke, sudah jalan. Ini juga kita jalankan. Alpanya itu ini harusnya 0,5 ya. Kita coba ulang. Oke. Kemudian di sini ini bagian kita membuat fungsi aktivasinya, karena kita bukan pakai library atau package dari Python kayak Keras gitu, enggak. Makanya di sini kita perlu buat fungsi aktivasinya secara manual. Fungsi aktivasi dan juga variabel untuk menyimpan history dari loss, nilai lossnya seperti itu. Ini nama fungsinya itu sigmoid, menerima satu parameter dan mereturn sebuah nilai sesuai rumus. Oke, ini kita coba jalankan. Oke, sukses. Dan nah, kita masuk ke bagian inti dari proses forward dan back propagationnya. Sini kita menggunakan for untuk epoch atau ini nih, epochnya itu nilai epoch kan tadi di inisialisasi ini nih, epoch di range sekian. Kita lakukan pelatihan di sini, atau coba kita jalankan langsung deh. Ini seharusnya agak lumayan lama. Tunggu aja deh. Ya, kalau dilihat di sini tuh, ini sudah kita buat sesuai dengan rumus yang untuk ZH2 juga, dan di sini untuk YPRED-nya. Agak lama ya. Sambil nunggu kita scroll lagi deh. Nah,
Setelah ini kita tunggu aja deh. Ini akan saya, oh ya udah sukses tuh, sukses. Dan ini dia outputnya itu. Karena dia itu epoch-nya 400, jadi pengulangannya itu 400 sekian gitu. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Untuk trainingnya udah, untuk pelatihannya udah, lanjut ke bagian ini. Kita lakukan visualisasi dari hasil evaluasinya ya, dari hasil evaluasi nilai error dan lossnya. Kita gunakan matplotlib ya di sini. Kita figure dan coba kita jalankan ulang tuh. Wah, ini ada salah nih. Oke, proses pelatihannya ini masih di loading ya. Ini akan saya post ya. Oke, di sini untuk proses pelatihan itu sudah selesai, dan di sini kita dapat lihat output dari epoch-nya, output dari hasil pelatihannya. Kemudian lanjut di sini kita ke proses visualisasi hasil evaluasi. Nah, oke. Di sini bisa dilihat untuk kurva penurunan lossnya itu seperti ini. Ini lumayan bagus ya, walaupun nggak bagus-bagus amat. Kemudian kurva kenaikan akurasinya itu seperti ini. Lanjut kita ke bagian pengujian model atau testing. Untuk testing di sini kita gunakan for juga, dan sesuai dengan rumus juga, for WordPress murni. Dan untuk outputnya itu seperti ini, input x0. Nah, bisa dilihat bahwa hasil prediksi dari mesinnya itu untuk x10 itu dan x20 itu hasil prediksinya itu 0. Nah, sesuai dengan tabel sini, bentar. Ini tabel XOR ini. Tuh, kalau x1 dan x2 nya 0, berarti y nya itu nilai aktual itu 0, dan si mesinnya itu memprediksi dengan benar. Jika x1 0 dan x2 1, itu hasil prediksi mesinnya itu 1 dan ternyata benar. Kalau kita lihat di sini juga itu benar, dan seterusnya, sehingga nilai akurasinya itu kita dapat di angka 100%. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.